Kalau Prabowo kemudian mau merangkul PDIP, tentu saja ini tidak diharapkan oleh Jokowi. Ini mungkin menjadi salah satu ketakutan terbesar Jokowi. Kalau Megawati akrab dengan Prabowo, ini tanda yang tidak bagus buat Jokowi dan keluarganya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Jokowi dianggap berkhianat pada PDIP ketika Gibran dan Bobi mengambil jalan masing-masing tanpa sepengetahuan PDIP. Gibran membuat drama palsu supaya orang-orang berpikir dia tidak tertarik untuk maju di Pilpres, tapi ternyata beneran maju. Bahkan, konstitusi diacak-acak oleh MK dengan mengubah aturan soal usia. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga memilih atau mungkin terpaksa mendukung keluarga Jokowi, lalu keluar dari PDIP dan masuk ke partai lain. Jokowi adalah pengkhianat, begitulah pemikiran banyak orang. Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP dari bukan siapa-siapa di Solo menjadi seorang RI1 selama 2 periode. Di saat hampir mencapai garis finish, Jokowi membuat manuver mendadak, meninggalkan PDIP. Air susu dibalas air tuba. PDIP yang menjadi kendaraan politik Jokowi sejak dari Solo, dia tinggalkan begitu saja. Habis manis, sepah dibuang. Pengkhianatan ini adalah bukti hubungan Jokowi dan PDIP sudah selesai. Bahkan jangan heran kalau ada yang berpikir keduanya sudah bermusuhan. Ada aroma penjegalan politik. Sebenarnya Jokowi bukan hanya berseberangan dengan PDIP, tapi sudah berseberangan dengan semua rakyat Indonesia, kecuali para penjilatnya yang masih tetap rela mendukung membabi buta, meskipun harga dirinya diobral sampai tidak ada harganya. Jadi baru-baru ini muncul lagi isu di mana Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Megawati. Sebelumnya memang sudah ada wacana, tapi tidak jadi karena banyak sebab. Kali ini muncul lagi isu itu. Puan Maharani sendiri yang mengatakan pertemuan itu bakal terjadi. Dan pertemuan itu akan dilakukan sebelum Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober. Bisa dikatakan ini adalah pertemuan terbesar setelah Pilpres. Akan ada banyak hal yang dibahas. Dan yang terpenting, orang-orang akan tahu apakah nanti PDIP bakal ikut bergabung dengan Prabowo atau tidak. Tapi ada satu orang yang mungkin tidak akan senang dengan pertemuan ini. Dan orang itu adalah siapa lagi kalau bukan Jokowi. Jokowi balik badan meninggalkan PDIP saat Pilpres demi mendukung Prabowo dan anaknya. Kalau Prabowo kemudian mau merangkul PDIP, tentu saja ini tidak diharapkan oleh Jokowi. Ini mungkin menjadi salah satu ketakutan terbesar Jokowi. Kalau Megawati akrab dengan Prabowo, ini tanda yang tidak bagus buat Jokowi dan keluarganya. Logikanya begini, Gibran sedang dipersiapkan untuk Pilpres 2029. Itu sudah pasti, enggak mungkin karir Gibran dibikin mentok sampai di sini saja. Jokowi bukan orang lugu seperti yang dipercaya sebagian orang. Di balik layar, Jokowi ini banyak agenda, tapi sekaligus dia pintar bersembunyi di balik topeng palsu. Jadi pertemuan Prabowo dan Megawati bisa saja mengarah kepada makin dekatnya hubungan mereka. Secara kita tahu, PDIP dan Gerindra itu partai besar. Kalau bersatu, ini tidak bagus buat Gibran. Saya percaya salah satu kekhawatiran Jokowi menjelang lengser adalah tidak punya power untuk memastikan masa depan Gibran tetap cerah hingga pemilu selanjutnya. Makanya ada isu Jokowi berusaha menempatkan orang-orang kepercayaannya di sekeliling Prabowo. Tujuannya untuk memastikan Prabowo tidak melenceng, tidak menjadi terlalu kuat, atau tidak menyerang balik Jokowi. Dan yang terpenting, memastikan keluarganya aman, termasuk memuluskan perjalanan Gibran ke depan. Misalnya kalau Prabowo dan Megawati bersatu, rencana Jokowi bisa berantakan di tengah jalan, bisa-bisa Gibran jadi terlantar. Apalagi sekarang ini lagi panas-panasnya isu Fufu Fafa. Ini adalah nama akun di Kaskus yang konon diduga dan dipercaya banyak orang sebagai akun milik Gibran.
Gibran sudah membantah, bahkan sekelas menteri pun ikut membantah. Fufu Fafa ini sampai sekarang masih menjadi trending di Twitter, meski sudah berhari-hari. Gimana enggak? Postingan akun ini bisa dikatakan sangat brutal. Kalian bisa cek sendiri screenshot yang bertebaran di Twitter. Kabarnya ada lebih dari 2000 postingan di sana. Banyak sekali postingan yang kurang beradab. Salah satunya ada postingan yang menyerang keluarga Prabowo. Cukup brutal sih. Saya sendiri sampai geleng-geleng kepala. Meski sudah dibantah sana-sini, tapi banyak yang percaya itu adalah akun Gibran. Isu ini sangat besar, dan Prabowo tidak mungkin tidak tahu. Sebentar lagi Prabowo akan menjadi presiden. Kalau mau mencari tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa ini, gampang aja. Bahkan Prabowo sekarang pun bisa mencari tahu kalau dia mau. Prabowo pasti sakit hati, dia dan keluarganya dihina seperti itu. Anies aja yang pernah bilang kinerja Prabowo cuma 11 dari 100. Prabowo tidak lupa, sampai berminggu-minggu, mungkin masih ingat sampai sekarang. Kalau sampai nanti terbukti benar, bayangkan bakal seperti apa efeknya. Mungkin saat ini sudah mulai ada keretakan. Siapa tahu, ini benar-benar hal yang tidak terduga. Satu persatu langkah catur Jokowi makin tidak efektif. Para pendukung Jokowi suka membanggakan langkah catur Jokowi yang keren dan mematikan. Menjelang lengser, langkah Jokowi makin amburadul. Bayangkan aja, Kaisang tidak jadi ikut pilkada gara-gara ada yang keceplosan flexing pamer jendela pesawat jet ke Amerika dan beli roti seharga 400.000. Sekarang muncul Fufu Fafa yang ledakannya luar biasa besar. Kita kesampingkan dulu siapa pemilik akun ini. Tapi ini adalah masalah persepsi publik. Orang-orang pikirnya akun Fufu Fafa ini milik siapa? Jejaknya banyak dan dibongkar habis-habisan. Saya pribadi tidak tahu siapa yang pertama kali membongkar akun Fufu Fafa ini. Yang jelas, ini adalah operasi yang sudah direncanakan dengan sangat matang. Mungkin saja ini adalah upaya untuk menyingkirkan Gibran, atau minimal melemahkan power Gibran, supaya di pemilu berikutnya Gibran kewalahan. Masalah negara ini sebenarnya sangat banyak, bahkan terlalu banyak. Tapi untuk saat ini, masalah paling penting adalah keluarga Jokowi. Negara ini dibuat menjadi memalukan gara-gara ambisi satu keluarga. Gara-gara kepingin kekuasaan, negara ini dibuat seperti main-main. Ini yang harus dibereskan lebih dulu. Mungkin dia juga tersandera oleh Jokowi dan harus segera lepas dari cengkeraman Jokowi sebelum semuanya terlambat. Kalau bisa, negara ini bersih deh dari pengaruh keluarga Jokowi. Jokowi datang dengan bau yang sangat harum, dan sekarang dia bakal pergi dengan meninggalkan bau tidak sedap untuk negara ini. Dan lucunya akan ada penerusnya yang sedang dipersiapkan, yaitu Gibran. Bayangkan, apakah ini yang kita mau? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.